menyusun judul. Memang teorinya adalah kalau Anda mendapatkan materi dari beberapa dosen metodologi riset, biasanya riset itu diawali dari permasalahan. Permasalahan ya. Permasalahan itu adalah kesenjangan antara dasolen yang yang seharusnya dengan dasain senyatanya. Mestinya tegak lurus, ternyata kelihatannya bengkong. Berarti itu masalah. Masalah itu menurut teorinya seperti ini, ya menurut teori, tapi kenyataannya kok beda gitu ya. Atau seharusnya itu 5 tambah 5 tambah 5 itu 10, kok bisa menjadi 9? Berarti ada masalah itu. Hanya saja sementara ini, masalah itu selalu saja dikaitkan hal-hal yang negatif. Misalnya, kalau Anda mau meneliti tentang kinerja guru agama, misalnya di Provinsi Banten misalnya, tentang kinerja, maka yang Anda soroti adalah seharusnya ya guru agama itu guru yang memiliki semangat luar biasa dalam bekerja. Karena apa? Dia tidak semata-mata dituntut kewajiban menjalankan pekerjaan, tapi juga didorong oleh usaha-usaha ibadah misalnya. Tapi yang Anda kemukakan adalah biasanya yang buruk-buruk. 5 tambah 5 itu tidak 10 tapi 9 atau 8 atau 7 buruknya. Jadi ternyata kinerja guru agama itu adalah misalnya ya datangnya terlambat. Kan? Ini tidak berarti yang datang kuliah terlambat itu kinerjanya jelek ya. Kita positif thinking aja ya. Mungkin karena capek atau sedang istrinya lagi lahiran atau apa gitu ya. Jadi harus didulukan ya mana skala prioritas itu. Jadi cenderungan yang disebut dengan masalah itu adalah jeleknya. 5 tambah 5 tidak 10 tapi 9, 8 atau 7. Tapi sebetulnya 5 tambah 5 itu tidak harus masalah itu 9, 8, bisa jadi 11. Anda lihat ya ada pesantren tertentu dengan gaya yang biasa-biasa saja. Tapi kok hasilnya maksimal ya? Kok hasilnya mengalahkan dari yang lain? Ini ada apa ini? Dulu ada itu ya, miliknya Kang Jalal Rahmat itu. Yang kelompok-kelompok Syiah itu ya. Kita tahu ya, tradisi Syiah itu kan kuat dalam hal intelektual. Mundurnya Islam setelah jatuhnya khilafah itu ya, itu seandainya tidak ada komunitas Syiah, mungkin ilmu pengetahuan itu putus di Islam ini. Justru Syiah itulah yang mempertahankan pengetahuan yang ada di Islam ini. Nah, termasuk itu Kang Jalal itu bilang gini, kalau negeri dari sekian banyak orang dipilih yang terbaik, ya wajar saja dong kalau hasilnya nanti baik. Tapi coba di Matahari. Yayasan Matahari. Yayasan Matahari. Nah, kata Kang Jalal itu, dia itu kan buang-buangan yang tidak diterima di negeri, tidak diterima di favorit, kemudian masuklah di sini. Tapi ayo, kata beliau, nanti silakan lulusan kita itu diadu dengan yang lain. Nah, sesungguhnya itu kan unik ya dari sisi itu. Jadi masalah itu menurut saya tidak hanya sisi jeleknya. Kalau definisi masalah itu kesenjangan antara dasolen dengan dasain, ya seharusnya dengan senyatanya. Maka jangan hanya dilihat negatifnya, tapi juga dilihat positifnya. Misalnya gini, guru-guru ngaji, guru-guru agama non formal itu gajinya kecil, bahkan nggak jelas gajinya itu nggak jelas. Bahkan ada cerita itu kan guru agama kan, guru ngaji di rumah sekian lama, kira-kira 3 bulan itu nggak digaji itu kan, marah dia kan, ya, marah lah, masa 3 bulan nggak digaji, sementara ia hanya mendapatkan uang dari itu. Lalu apa? Jengkel, muridnya disuruh gandeng apa? Shot fatkas, bak fatkaba, ya fatkaya, ro fatkaro, bayaro gitu ya, disuruh gandeng. Kamu harus gandeng ini sebanyak 100 kali, lalu minta tanda tangan pada bapakmu. Oh iya Ustaz, gitu kan. Gitu, bikin 100, minta tanda tangan ayahnya, wah ini nyindir saya ini.
karena 3 bulan belum saya kasih kajian ini. Yang gitu kan, guru agama kan gitu. Lalu karena orang tuanya juga santri ngerti kan, lalu apa? Ditandatangani. Tanda tangannya itu beda. Sot fatkaso, fatkaba, ro fatkaro, sabaron. Sama, kita juga 3 bulan belum dapat. Jadi harus sama-sama sabar, sama-sama menunggu ya, kira-kira seperti itu. Tetapi gini, kok aneh ya? Penggajiannya gitu, tapi kok keluarganya rukun, adem ayem, bahkan anaknya itu banyak yang berprestasi. Di BP4 ya, saya kan mengurus pusat BP4. Kalau pemilihan keluarga sakinah itu justru dari orang-orang yang mohon maaf ya single parent, orang janda, tapi anaknya 5 itu hebat-hebat. Padahal dia hanya jualan di warung kelontong. 5 anaknya itu ternyata ada 3 lulusan luar negeri, 2 dalam negeri, itu dokter semua. Oh, itu kan luar biasa itu. Nah itu kan masalah berarti kan. 5 tambah 5 bukan 9, bukan 8, bukan 7, tapi apa? 5 tambah 5 jadi 11, 12, 13. Itu juga patut untuk kita jadikan sebagai dasar untuk menentukan judul. Yang di dalamnya tentunya ada variabel ya. Nah, cuma selama ini, nanti ada, ini di fisika ya, kita harus kritis. Oh, bagi saya Pak, masalah itu tidak harus yang minus Pak. Bisa juga yang saya tangkap satu yang luar biasa ini. Mestinya dia dalam posisi seperti ini, tapi kok lebih dari itu ya. Nah gitu. Oke. Nah biasanya kalau kita sudah menemukan masalah, baru kemudian dirumuskan apa judulnya. Makanya dalam judul itu otomatis ada variabel. Karena inti daripada kuantitatif itu ya variabel itu. Terutama variabel dependent, variabel tergantung, variabel Y, variabel akibat. Ya itu ya, itu. Tapi ya, ini saya lakukan dan saya berlaku pada mahasiswa. Pertama ya mahasiswa untuk cari masalah sulit. Lalu kadang-kadang ada juga yang sudah dan terumuskan masalah itu, tapi kemudian bisa mengambil judul. Salah satu itu judulnya apa ya? Makanya saya sudah ngajar sekian tahun itu dari S1 sampai S3, akhirnya saya balik logikanya. Ya sudahlah, tentukan variabelnya saja. Tentukan judulnya saja. Nanti masalah kita cari kemudian. Karena dengan tahunya judul, dengan tahunya variabel itu akan mudah kita untuk mencari masalah. Pak, judulnya udah bagus Pak, tapi sayang kita kok nggak bisa menemukan masalah. Gampang kalau gitu. Tetangga saya itu penuh dengan masalah, nanti saya carikan, saya mintakan pada dia. Biar Anda dapat masalah itu. Pak Rifai juga banyak masalah itu, saya tahu itu. Nanti saya mintakan Pak Rifai, bagi yang tidak menemukan masalah. Yang penting variabelnya sudah ketemu. Setuju Pak Rifai ya? Ya Pak, ya Prof, betul Prof. Itu Bu Imratun, Bu Dina, dengarkan itu. Siap Pak Rifai ngasih masalah nanti, jangan khawatir. Jadi itu ya, itu intinya gitu. Nah, ingat bahwa kuantitatif itu menguji teori, maka kita harus menentukan variabel itu harus ada teorinya, kira-kira gitu. Oke, sekarang saya ngomong tentang variabel dulu. Nanti setelah kita paham dengan variabel, sehingga kita bisa menentukan judul ya. Intinya di sini ya intinya. Oke. Ya, variabel. Variabel adalah objek penelitian. Jadi ingat ya, jangan orang yang kita teliti jangan jadikan objek. Salah itu. Kalau dalam bahasa kita, orang yang kita teliti namanya subjek malahan. Subjek. Orang. Jangan orang itu dianggap objek. Apa objek penelitian itu? Variabel itu sendiri. Pengaruh bla 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 terhadap. Nah itu semua variabel. Kalau pada pekerja, pada pegawai, pada guru, itu bukan objek. Itu lebih tepat dikatakan subjek. Atau lebih enak katakan itu sebagai responden gitu ya. Atau sampel dari penelitian yang kita ambil. Oke. Variabel adalah objek penelitian. Apa yang menjadi fokus dalam penelitian. Biasanya kata-kata ini untuk kualitatif. Tetapi ingat, di dalam kualitatif tidak ada istilah variabel.
variabel itu hanya digunakan untuk penelitian kuantitatif. Nah, kalau ini ada, biasanya itu mixed method, metode campuran biasanya. Variasi dari objek penelitian, ya, karena memang variabel itu bukan yang satu. Kalau satu bukan variasi, ya, bukan variabel, harus lebih dari satu kan. Konsep yang memiliki nilai bervariasi. Itu pengertian dari variabel. Nah, macam-macam variabel ada 3 ya, variabel 3 besar. Pertama dependent, kedua independent, ketiga intervening. Intervening itu antara. Biasanya antara itu ada 2 macam, bisa dikatakan moderator, bisa dikatakan mediator. Dependent pada konteks tertentu kadang-kadang disebut dengan endogen. Endogen itu untuk penelitian yang SEM ya, Structural Equation Modeling, persamaan ya struktural. Ya, biasanya dependent itu seringkali dinamakan juga endogen. Lalu independent namanya exogen. Oke. Nah, ketika kita menempatkan dependent, independent, intervening ini, lalu nanti pengujiannya ada istilah univariat, bivariat, ada multivariat. Apa itu Pak kalau univariat? Univariat itu variabel independennya 1, dependennya juga 1. Pengaruh syukur terhadap kepuasan kerja, pengaruh syukur terhadap prestasi kerja guru. Kalau PAI, pengaruh sabar terhadap prestasi belajar siswa misalnya gitu. Kalau bivariat, 2 variabel independen atau dua ya atau lebih ya, bisa 2 bisa 3 dan seterusnya, 1 variabel dependen. Misalnya pengaruh sabar dan syukur terhadap kepuasan kerja, itu yang MPI. Kalau PAI, pengaruh sabar dan syukur terhadap prestasi belajar siswa misalnya gitu. Nah, kalau multivariat ya 2 atau lebih variabel independen dan 2 atau lebih variabel dependen. Contoh, pengaruh sabar dan syukur atau pengaruh sabar syukur dan misalnya ya dukungan keluarga terhadap misalnya prestasi belajar. Lalu prestasi belajar itu tidak hanya 1, dibagi 2. Ada prestasi belajar akademik, prestasi belajar non akademik. Nah, gitu. Atau juga kalau MPI pengaruh sabar, syukur dan dukungan keluarga terhadap prestasi kerja atau kinerja guru agama. Ya, guru agama. Nah, prestasi itu juga dibagi 2 macam ya. Ada prestasi akademik, non akademik. Jadi ingat ya, kalau MPI kaitannya ke guru, ke kepala sekolah, ke apa, sebagai pegawai. Ingat ya, sebagai pegawai. Guru sebagai pegawai. Tapi kalau Anda di MPI harus terkait dengan kalau PPAI harus terkait dengan KPAI-an. Apa itu? Prestasi belajar, metode, atau kita ingin menguji ya. Ada cewek, ada cowok, siswa-siswi. Nah, gitu kan. Lalu pertanyaannya, metode apa yang cocok untuk menjadikan siswa itu kreatif? Atau pola asuh kayak apa? Pola asuh kan ada 3 ya. Ada otoriter, ada demokrat, ada misi, misalnya. Dalam mendidik laki-laki ya, walaisad dzakaru kal unsa misalnya. Ternyata dalam Al-Quran laki-laki itu beda dengan perempuan. Oh, laki-laki itu punya sifat apa? Maskulin, ya, kemudian tegas, rasional, itu kan, berwibawa. Kalau perempuan apa? Emosional. Emosional itu bukan marah itu ya, tapi lebih mengedepankan emosi dibanding dengan rasio. Lalu memelihara apalagi ya, kelembutan, pemeliharaan ya, kelembutan itu. Nah, ternyata ya dua varian tadi jenis kelamin. Kira-kira ya kita ingin teliti pola asuh yang apa dari 3 tadi yang lebih cocok untuk meningkatkan kreativitas. Itu nanti akan ramai itu hasilnya akan asik gitu ya. Jadi ini macam-macam variabel. Oke, saya teruskan. Sekarang apa sih variabel dependen itu, Pak? Nah, ini variabelnya paling penting ya. Walaupun dalam judul itu disebut yang paling akhir.
terhadap bla bla bla. Nah, setelah terhadap itu dependent variable. Variabel dependent itu adalah variabel terikat yang dipengaruhi karena menjadi akibat. Lazimnya dilambangkan dengan Y. Variabel ini merupakan hasil. Jadi hasil ya. Jangan sampai judul Anda nanti gini, pengaruh bla 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 terhadap motivasi belajar atau motivasi kerja. Salah itu. Motivasi itu bukan hasil. Motivasi itu sesuatu yang mempengaruhi. Hasil itu apa Pak? Kinerja atau prestasi. Turnover itu perpindahan pegawai. Stres kerja boleh, stres akademik bagi siswa juga boleh. Nah gitu kan? Itu hasil. Komitmen termasuk komitmen itu hasil. Jadi karena akibat sesuatu yang diakibatkan oleh yang lain. Oke, ya. Lambangnya Y, letaknya itu setelah judul itu terhadap. Bahkan kadang-kadang judul itu tanpa independen variabelnya, cukup dependent saja. Contohnya gini, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja bagi guru yang apa ya? Atau gini sekarang ini yang lagi walaupun ini bukan terkait dengan MPI atau PAI. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen para tenaga kesehatan dalam menangani COVID-19 misalnya gitu. Nah, biasanya judulnya gitu aja. Komitmen. Faktor-faktornya apa? Nah, faktor-faktornya itu nanti adalah independent variable. Kalau yang disebut satu itu aja hanya dependent. Atau dependent itu di dalam judul diletakkan setelah kata-kata terhadap. Oke? Variabel independen adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab. Lazimnya dilambangkan X. Variabel ini merupakan proses. Nah, contohnya nih ya, variabel independen, variabel dependen. Dan ada panahnya. Karena ini kausalitas sebab akibat. Pengaruh independen terhadap dependen. Pak, kalau nggak ada tanda panahnya, apa mananya Pak? Nanti akan saya jelaskan. Itulah nanti yang disebut dengan korelasi, yang disebut dengan hubungan. Dan banyak mahasiswa itu yang salah, gara-gara dosennya juga salah membimbingnya. Masa korelasi, masa hubungan, itu sebab akibat. Ada variabel X, ada variabel Y. Salah itu. Salah. Contoh. Ya. Guru itu kan punya 4 kompetensi ya. Ya. Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. Empat-empatnya itu tidak boleh Anda mengatakan gini, pengaruh kompetensi personal, sosial, dan pedagogik terhadap profesional. Nggak boleh. Loh, kenapa Pak? Karena sejajar. Terus gimana itu? Ya hubungan atau korelasi kompetensi 4 itu. Nah itu nggak ada X, nggak ada Y, nggak ada sebab, nggak ada akibat. Namanya variabel 1, 2, 3, 4 itu aja. Karena itu apa? Sejajar, setara. Itu hubungan yang tidak kausalitas. Tapi kalau hubungan kausalitas, ini. Nanti pakai regresi ya. Ada tanda panah. Kayaknya tadi itu tidak ada tanda panah, hanya ada garis itu aja. Nah contohnya sekarang ini contohnya. Pengaruh sabar X1 terhadap kepuasan kerja. Kenapa Pak sabar? Nanti akan saya jelaskan ya bagaimana cara mengkonstruk, membuat definisi sabar itu kayak apa. Inilah yang menjadi kekhasan kita. Kemarin ketika saya ke sana, ke mana? Saya kan minggu yang lalu ya, itu kan ke sono kan, ke Serang, membuat buku pedoman disertasi itu kan. Nah, itu kemarin lucu. Salah satunya itu, ya saya bocorkan aja enggak apa-apa. Saya ngomong gini, semua ketawa dan mengamininya. Mohon maaf ya teman-teman ya, penelitian kualitatif yang ada sekarang ini, kebanyakan adalah laporan tahunan. Pada ketawa semua itu. Menceritakanlah guru itu ada berapa, hasilnya berapa. Nggak ada hubungannya dengan penelitian itu, kalau gitu. Memang disertasinya bobotnya berbobot, kalau ditimbang bobotnya tinggi, tapi nggak ada isinya itu. Kenapa? Isinya laporan tahunan. Bukan gitu yang namanya
kualitatif itu. Gitu kan. Sama dengan kuantitatif. Kadang-kadang apa? Deskripsi yang kecil itu salah juga. Karena kemarin kan gini, minimal kurang lebih ya, Anda nanti bikin disertasi minimal kurang lebih 150 halaman. Kalau dijumlahkan dalam bentuk halaman ya, nanti seperti itu. Oke ya, jadi nah keunikan kita adalah sebisa mungkin nanti ada aspek-aspek keislaman itu menjadi variabel kita. Karena kita kan di PAI, di MPI, makanya di sini ada pengaruh sabar. Nanti bagaimana cara mengukur sabar, bagaimana menganalisisnya akan saya sampaikan nanti. Akan jadi menarik ya di situ. Justru itulah kelebihan kita. Nah ini kalau X-nya 1. Kalau X-nya 2, pengaruh sabar dan syukur terhadap kepuasan kerja. Ini kalau pada guru ya. Kalau siswa pengaruh, kalau PAI pengaruh sabar dan syukur terhadap prestasi siswa. Nah, gitu. Tinggal konteksnya aja. Oke. Nah kadang-kadang kepuasan kerja sebagai Y, sebagai dependen itu dibagi dua. Y1, Y2. Misalnya kepuasan kerja fisik, kepuasan kerja psikis. Kalau dalam konteks ilmu syariah itu ada kepuasan pernikahan ya, ada kepuasan nikah fisik, ada kepuasan nikah psikis, ya, gitu. Apa kepuasan kerja, kepuasan pernikahan fisik itu? Kan ya, kalau dilihat senyum, gitu kan, enak senyumannya. Ada istilah lain itu ada good looking gitu ya. Cewek itu kan tidak harus cantik dalam arti fisik ya, tapi kalau dilihatin nah itu kan enak gitu ya. Sekalipun cantik kalau manyun gitu ya gimana gitu kan, gimana gitu kan. Tapi juga ada namanya kepuasan psikis, di mana orang itu ya dilihat dari apapun, istrinya nggak cantik, nggak kaya, nggak apa, tapi merasa nyaman, chemistry-nya itu pas dalam satu pernikahan itu. Nah itulah kepuasan pernikahan psikis. Boleh juga kepuasan kerja ini dibagi dua gitu, fisik dan psikis. Nanti kita ukur sabar syukur itu paling banyak mempengaruhi kepuasan fisik atau psikis. Nah seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh. Oke, contoh lain. Ternyata sabar itu tidak hanya satu. Sabar itu dimensinya ada 3. Pertama, as-sabrul anil musibah ya. Sabar ketika ada musibah. Yang kedua, sabar dalam menjalankan perintah dan sabar dalam menjauhi larangan. Maka sabar itu bisa menjadikan variabel 3 jadinya. Jadi bukan sabar X1 bukan, tapi aspek-aspeknya itulah yang kita jadikan variabel. Makanya disebut dengan sabar X1. Yaitu sabar dari musibah, sabar menjalankan perintah, dan sabar menjauhi larangan. Syukur juga demikian ya. Syukur tidak hanya 1, tapi 3. Syukur dengan lisan, dengan membaca alhamdulillah, terima kasih gitu ya. Syukur dengan hati, menyenangi, menyintai apa yang diberi misalnya gitu kan. Syukur dengan perbuatan, menggunakan apa yang seharusnya dilakukan. Kira-kira seperti itu. Berarti sabar dari 3 variabel, syukur 3 variabel, akibatnya apa? Kita punya 6 variabel. Y-nya yang awalnya 1, kepuasan kerja, kita bagi menjadi 2. Kepuasan kerja fisik, kepuasan kerja psikis. Nah itulah kemudian kita jadi berapa variabel. Luar biasa kan? Tapi kata Pak Rifai ya, syukur itu penting Pak, semuanya Pak, kecuali 1. Tidak boleh. Apa itu? Mensyukuri istri, itu nggak boleh. Loh kenapa? Kalau istri itu disyukuri, pasti akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Ya, janji Allah tidak akan meleset itu. Kalau istri cantik disyukuri, nanti pulang ya, coba ngomong sama istri. Bu, perlu enggak Ibu sebagai istri disyukuri? Kalau dia manggut-manggut, pinter gitu ya. Benar gitu Pak Rifai itu. Gimana? Salah nggak saya? Benar Pak. Ada ayatnya kan? Iya. La in syakartum la azidannakum kan? Kalau kita bersyukur pasti akan tambah Allah gitu kan? Salah Bu Dina. Dina salah nggak saya? Bu Imro'ah, setuju nggak poligami? Setuju Pak, asal tidak suami saya. Setuju asal tidak suami saya katanya gitu. Setuju asal jangan suami saya. Oke ya, jadi
Jadi syukur itu ini lebih kompleks lagi. Mungkin Anda tanya ini, Pak, apa nanti nggak repot ya statistiknya? Tidak repot ya, tidak repot. Oke, saya teruskan. Nah, jika hubungan itu tidak kausalitas, maka disebut dengan korelasi atau hubungan. Tidak ada variabel yang mempengaruhi, tidak ada yang dipengaruhi. Biasanya menggunakan judul hubungan atau korelasi. Ya, paling tidak, kalau nanti Anda semua itu, Bapak Ibu, tidak menggunakan penelitian kuantitatif, minimal ngerti. Mohon maaf ya, kadang-kadang bimbing tuh pada nggak ngerti gitu. Pada nggak ngerti gitu kan. Nah itu kan lucu itu. Kalau nggak ngerti ya jangan bimbing dong. Kira-kira gitulah. Sampai statistiknya itu kayak apa harus tahu. Oke, variabelnya cukup disebut dengan variabel 1 dan variabel 2. Contoh ini ya, contoh. Sabar dan syukur. Ya, hubungan sabar dan syukur atau korelasi sabar dan itu nggak boleh pengaruh sabar terhadap syukur, nggak boleh. Kenapa? Sabar syukur itu sejajar. Mirip dengan contoh 4 kompetensi guru tersebut. Makanya tidak ada X, tidak ada Y, tidak ada panah, hanya garis penghubung. Karena ini tidak kausalitas. Pertanyaannya, Pak, kapan Pak kita menggunakan pengaruh? Kapan kita menggunakan hubungan? Tergantung teori. Teori yang menyuruh kira-kira gitu. Kalau memang itu sederajat ya cukup hubungan saja. Oke. Nah, berikutnya ada variabel intervening tadi. Intervening itu perantara. Ada intervening itu langsung, ada yang tidak langsung. Ini yang ada moderator itu bisa iya, bisa tidak. Moderator itu bisa iya, bisa tidak. Yaitu variabel yang mempengaruhi, ia bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contohnya demikian. Ya, contohnya ini ya. Ini contohnya, nah ini. Pengaruh kecerdasan emosi terhadap keputusan turnover dengan stres sebagai moderatornya. Logikanya kan gini kan, orang kalau kecerdasan emosinya tinggi, maka dia akan menghentikan keputusan untuk pindah tugas, pindah pekerjaan, turnover. Logikanya kan gitu ya. Ya, udahlah kalau ada masalah sedikit, sabarlah, tenanglah, santailah. Jangan berusaha-berusu untuk pindah tugas. Kira-kira gitu kan. Tapi kalau orangnya kecerdasan emosinya rendah, maka dia cenderung gampang memutuskan untuk pindah tempat. Kira-kira seperti itu. Akan pindah tempat itu. Nah, di tengah-tengah ada stres kerja. Ya Pak, saya tanya pada Anda. Pernah Anda disuruh oleh pimpinan atau kita melakukan satu tugas dengan sistem SKS, sistem kebut semalam? Pernah enggak seperti itu? Stres enggak? Stres enggak gitu? Pusing, malah nggak dikerjakan. Stres lah. Pertanyaannya gini, selesai enggak pekerjaan itu? Bisa Selesai. selesai, bisa tidak. Enggak. Terhambat. Ya, ada orang itu kalau tidak diketok itu, kalau tidak pokoknya saya nggak mau tahu, besok harus selesai. Ada tipe tertentu gitu, kalau dia dikatakan gitu, ternyata apa? Malamnya dia, udah nggak nyapa istrinya, nggak nyapa anaknya, betul mengerjakan tugas. Tapi apa? Besok selesai. Dan bisa tugas itu disetorkan. Itu justru stres, namanya eustress. Stres itu berfungsi. Sebab kalau tidak digituin, maka dia tidak akan bisa menyelesaikannya. Nah, ketika itu, maka keberadaan stres itu akan mempertinggi pengaruh kecerdasan emosi terhadap keputusan untuk turnover. Tetapi, terkadang stres itu juga bikin kita down. Udah pusing, banyak masalah, dikasih dengan pekerjaan yang overload, waktunya harus cepat selesai. Kita akhirnya apa? Stres. Gara-gara stres itu udah vertigo, macam-macam. Berarti stres itu distres namanya. Nah, kala itulah maka stres itu jadi memperlemah pengaruh kecerdasan emosi terhadap kepuasan atau keputusan untuk turnover. Jadi
kita stres. Terus pertanyaannya, Pak, kapan Pak variabel itu dijadikan moderator? Tergantung teori. Ya, karena posisinya stres itu bisa eustress, stres yang berfungsi, bisa stres yang tidak berfungsi. Saya sering ya menyontohkan pada anak S1. Anak S1 biasanya gini, kamu pacaran misalnya, lalu apa? Si cewek itu mengatakan, Mas, Bang, nikah yuk. Apa yang terjadi? Si laki-laki akan mengatakan, jangan sekarang. Kita masih banyak tugas untuk kuliah. Kalau kita nanti jadi nikah, bagaimana biaya kita? Bagaimana biaya kita? Bagaimana? Intinya itu 1000 banyak alasan untuk tidak mau diajak menikah. Itu kalau si perempuan ngomong, Bang, Mas, ayo nikah. Beda kalau si perempuan ngomongnya gini, Mas, gimana ini ya? Gimana apa? Masa nanti malam itu saya akan dilamar oleh si A itu? Biasanya ketika laki-laki mendengarkan kata-kata seperti itu, langsung sifat laki-lakiannya itu akan muncul. Daripada nanti malam dia melamar kamu, mendingan siang ini saya lamar. Gitu kan. Nah, ternyata tantangan itu kadang-kadang menjadikan dia justru semangat. Itulah namanya eustress, stres yang digunakan. Tetapi ada juga tipe laki-laki, ya sudah kalau kamu mau dilamar gitu, maunya apa? Saya sadar hari ini jelek, bodoh, miskin gitu kan. Wah, berarti Hidup lagi. Ya distress. Nah, kira-kira gitu ya. Makanya pertanyaannya, kapan Pak itu terjadi moderator? Tergantung teori. Teori itu kayak apa? Supaya variabel itu jadi moderator atau tidak. Oke, nah ini lebih keren lagi ya. Variabel intervening yang mediator. Tadi kan moderator ya, sekarang mediator. Apa itu? Variabel yang secara otomatis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Otomatis ya, yang diamati, yang terukur. Nah, contoh ini. Ya, makanya ada istilah variabel independen itu disebut exogen. Ya, independen. Yang dependen namanya endogen. Contohnya ini. Pengaruh penghasilan terhadap harapan hidup melalui gaya hidup. Saya ulang ya. Ya, judulnya itu benar gini. Pengaruh penghasilan terhadap harapan hidup melalui gaya hidup. Logikanya, ya, teorinya, kalau penghasilannya tinggi, maka harapan hidupnya lebih lama. Umurnya lebih lama. Awet mudanya lebih lama. Tapi kalau penghasilannya rendah, harapan hidupnya kurang. Ya. Harapan hidupnya itu lebih pendek dibanding dengan yang penghasilannya tinggi. Lalu apa? Anda protes. Apa iya Pak? Apa iya? Nah, maka ada variabel tengah-tengah, gaya hidup. Banyak loh Pak, misalnya gini. Orangnya pendapatannya sedikit, tapi dia santai-santai aja Pak. Harapan hidupnya juga tinggi, kayak orang kampung-kampung itu. Berarti di situ di tengah-tengah ada variabel ini mediator. Apa itu gaya hidup? Sehingga apa? Logikanya gini. Semakin tinggi penghasilannya yang dilalui dengan gaya hidup yang sederhana, ya, sederhana, hemat gitu ya, maka harapan hidupnya akan tinggi. Namun seberapapun penghasilannya tingginya, tapi kalau gaya hidupnya glamor, ya, pasti harapan hidupnya akan lebih rendah. Sebaliknya, penghasilannya rendah dengan gaya hidup kona'ah akan mendatangkan harapan hidup tinggi. Nah, yang lebih nggak enak lagi, sudah penghasilannya rendah, gaya hidupnya tinggi. Wah, ini yang payah ini. Tentunya harapan hidupnya semakin pendek. Sehingga apa? Banyak mereka melakukan jalan-jalan pintas. Apa itu Pak contohnya Pak? Jalan pintas itu yaitu yang menjual narkoba, misalnya gitu kan. Ya, macam-macam, penipuan dan sebagainya. Nah,
Kira-kira gitu. Nah, ini hubungan langsung ya. Oke. Nah, variabel intervening atau mediator, ya, variabel ini akan menjadi kompleks jika disatukan dengan analisis faktor. Analisis faktor seperti ini. Nah, ini contoh ya. Ini ada kayak ain apa gini nih ya. Tandanya ini ya. Itu 1, itu 2. Contohnya ini sabar. Yang atas itu sabar, yang bawah itu syukur. Sabar ada 3, syukur ada 3. Jadi nanti yang kita ukur bukan sabar dari musibah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, syukur dengan lisan, 4 itu ya, syukur dengan hati dan syukur dengan perbuatan. Ini namanya analisis faktor. Lalu digabung dengan ini, analisis, namanya PET analisis ya, analisis jalur. Itulah akan jadi SEM. Nah, jadi kayak gini. Wah, ini lebih keren lagi nih. Keren. Nanti akan lebih kompleks hasilnya. Ya. Untuk di psikologi wajib kuantitatif itu pakai ini. Saya kemarin uji 2 kali minggu yang lalu di UNJ. Uji di PAUD sama di manajemen pendidikan di UNJ. Malah yang saya uji itu TNI hari Jumat kemarin ya. Bukan Jumat ini, Jumat yang lalu. Yang saya uji itu TNI, kolonel ya, yang saya uji. Nah, dia sayangnya tidak pakai SEM ini. Dia pakai SPSS, tapi kemudian diselesaikan dengan namanya Sobel test. Pengaruh itu tidak dilakukan dengan satu kali statistik, tapi berkali-kali. Nanti kalau Anda menggunakan ini gampang lah, nanti gampang. Anda jangan takut terhadap masalah statistik. Statistik itu gampang. Oke, inilah variabel ya, variabel. Oke, mungkin ada yang tanya, silakan. Nah, variabel belum itu saya ini. Kadang-kadang variabel itu akan lebih menarik lagi jika dikaitkan dengan hal-hal yang lain. Misalnya ya, kepuasan pernikahan. Kalau gitu aja kan datar. Diteruskan dengan kepuasan pernikahan pada keluarga, pada pasangan yang memiliki anak ABK. Ya, jarak jauh, jarang pulang ya. Entah istrinya jadi TKW, entah suaminya kerja di kapal, jarang pulang, entah kayak Bang Toyib gitu. Sama kualitatif juga demikian ya. Kalau kualitatif datar saja, lucu itu. Anda ini kan di S3. Sebenarnya datar itu ingin bagaimana sih strategi di ini. Kalau biasa-biasa saya nggak dapat apa-apa itu. Harus ada fokus yang itu jadi menarik. Apa Pak fokus itu? Saya kasih contoh ya, misalnya strategi apa ya? Strategi contohnya apa ya? Strategi pembelajaran PAI misalnya ya, di mana nah konteksnya radikalisme dalam konteks, nah itu jadi menarik. Tapi kalau hanya mendeskripsikan gitu saja, aduh, wah itu nggak layak untuk disertasi itu. Guru yang misalnya ya gajinya di bawah UMP, upah minimum provinsi misalnya gitu kan, atau apa gitu, itu jadi menarik, sebab disitulah ya kekhasannya. Mirip dengan penelitian kualitatif dalam konteks menarik tidaknya. Karena dalam judul itu orang sudah tergambar ya, judul gini nanti paling-paling semuanya seperti ini gitu ya. Walaupun saya tanpa tahu isinya, tanpa tahu prosesnya, kira-kira seperti itu. Makanya dengan judul itu kita sudah tergambar. Ibarat nama lah, judul itu ibarat nama ya. Rifai, tanpa melihat orangnya sudah tergambar itu kayak apa. Gina, Imro'atun, Ahmad Zubaidi, ya udah tahu kita. Yayan, nah misalnya Mujib gitu kan, udah tahu. Karena dalam nama itu tergambar dari substansi atau keseluruhan dari apa yang kita. Oke, mungkin ada yang tanya apa itu, silakan. Variabel, silakan. Saya Prof. Ya, silakan. Emang ini apa? Sebenarnya terus terang dari kemarin
setiap mengikuti MK metodologi penelitian ini, semualah teman-teman sepertinya rada galau begitu. Jadi Lalu kenapa? pertama masalah judul gitu kan. Kita punya masalah, sudah ada pengen misalkan kontribusi Madrasah Diniyah terhadap karakter anak. Kita tahu sebenarnya itu judul itu biasa-biasa aja gitu kan. Kita semua kemarin sudah ada tugas untuk TS itu untuk PAI. Cuman ngerasa kita itu judulnya belum kalau bahasanya Bu, belum greget gitu loh, kalau untuk disertasi kayaknya belum layak, belum menggigit gitu ya, belum menggigit, nggak enak gitu loh Pak. Jadi misalkan kalau ada kemarin kan hanya buat tugas setiap makalah kan, tugas itu kan ternyata memang kita harus berangkat dari masalah di lapangan, data di lapangan gitu. Tentang kalau muncul misalkan tentang Madrasah Diniyah terhadap karakter anak, misalkan anak-anak yang mengikuti Madrasah Diniyah itu nantinya untuk sebagai persyaratan SMP negeri di Kota Serang karena adanya peraturan wali kota, itu nanti bagaimana karakter mereka setelah di SMP itu bagaimana? Oke, saya kemarin kan kalau tidak salah sudah pernah menyampaikan ya, sementara ini Anda jangan terlalu bersemangat untuk dijadikan sebagai prestasi. Karena apa? Anda masih kuliah ini. Pasti nanti berubah semua. Pasti nanti berubah. Ini baru mata kuliah alat ya. Semester depan Anda sudah penjurusan dengan berbagai materi dan Anda mendapatkan dosen-dosen dari luar kira-kira gitu. Pasti akan menambah wawasan. Disitulah Anda akan, oh iya ya kalau gitu judul saya nanti seperti ini, seperti ini. Dan rata-rata kakak kelas Anda juga gitu. Baru sadar dia itu setelah di semester 2 itu sudah tergambar ya problem-problem yang lebih menarik untuk diteliti. Sementara ini dicermati aja bagaimana teori tentang metodologi riset yang terkait dengan kualitatif kuantitatif. Itu dulu. Ya kayak istilah menggigit, istilah apa, justru itu yang jadi pegangan. Ya, nanti begitu semester 2, 3 pasti akan menemukan menggigit itu kayak apa. Karena apa? Di situ kita sudah punya taring. Sementara kan tumpul kan. Untuk bikin makalah aja, waduh, mahasiswa kadang-kadang itu masih nawar, Pak, jangan sekarang Pak, ini Pak, besok, aduh. salah satunya di UNJ itu untuk bisa menyetorkan proposal penelitian kuantitatif itu harus membaca 50 jurnal internasional. Lalu kemudian bikin semacam lembar kerja gitu ya. Nah, saya kasih contoh, nanti Anda akan melakukan seperti ini. Ini saya kasih contoh ya ini. Itu 50. Supaya apa? Nanti dia tidak salah jalan. Kenapa? Karena dia sudah terbimbing ya, artinya apa? Selama dalam proses itu sudah membaca penelitian sebelumnya. Nah, kayak gini contohnya ini. Kayak contoh. Ini nanti yang terpenting adalah beban variabelnya. Ini adalah contoh literatur review. Nah, pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen pada pengguna kosmetik Safi di DKI Jakarta. Safi itu kosmetik halal ya. Oke. Nah, di sini ya, ini jurnal. Nah, ini jurnal. Ada 2 jurnal minimal ya. Ini jurnal The Impact of Service Quality and Customer Satisfaction. Ya, ini kemudian yang berikutnya juga factor affecting customer satisfaction when buying on Facebook in Vietnam. Misalnya gitu. Ini kita cari ya, dan ini jurnal internasional semua. Scopus dengan I2, Shimaguchi dan ini kalau kita klik langsung nyambung ya. Jurnal-jurnal ini ya, jurnal ini. Nah, di UNJ itu minimal bikin gini sebanyak 50. Nah, sekarang ini kemarin ya, mata kuliah di semester 2, nyoba untuk UTS-nya itu nggak usah lah kita pakai UTS kayak nulis itu. Coba book review aja.
ada book review ya, saya kasih buku. Itu apa yang terjadi? Nawar, Pak, jangan itu diserahkan UTS ya. Terus setelah UAS ya, ini jadi masalah ya gitu ya. Kenapa? Prosedur itu belum dilakukan itu. Makanya sekarang gini ya, sekarang udahlah ikuti dulu. Nanti untuk dengan penambahan wawasan, dengan otomatis akan menambah perbendaharaan kita dalam ilmu yang kita fokusi ya, sehingga penelitian kita nanti itu akan jelas tuh mana kira-kira yang lebih pas. Nah gitu. Ya, saya belum bisa menjawab secara utuh. Nanti dengan sendirinya insya Allah akan Anda sendiri yang bisa jawab. Selanjutnya ini, Prof. Ya. Itu antara variabel intervening atau moderator. Ini berarti antara itu apakah harus ada, Prof? Antara variabel independen dan dependen, di tengah-tengahnya itu harus ada intervening atau moderator. Justru disertasi itu di situ anunya. Makanya tadi kalau tidak seperti itu, model gitu aja. Kalau Anda, Bu Dina apa? PAI atau MPI? PAI. Oke. Misalnya pola asuh. Pola asuh kan ada 3 ya? Ya. Ya, ada pola asuh otoriter, demokratis, atau permisif. Sama dengan kalau itu di MPI. Ada pola kepemimpinan juga ada 3 itu ya. Sama. Oke. Nah, sekarang yang mau kita teliti itu apa? Tentang kreativitas anak misalnya. Kreativitas anak. Lalu di tengah-tengahnya boleh jenis kelamin atau apa ya? Selain jenis kelamin apa? Atau boleh misalnya Usia. Kalau Bisa. usia kan relatif sama. Istilah intelijensia rendah, yang satu sedang, yang satu tinggi, gitu ya misalnya ya. Oke. Kira-kira gini, untuk mereka yang tingkat kecerdasannya rendah, ya kan, pola asuh yang apa yang lebih tepat untuk meningkatkan kreativitas anak. Yang kedua, bagi mereka yang tingkat kecerdasannya sedang, pola asuh seperti apa yang lebih tepat untuk meningkatkan kreativitas anak. Dan yang ketiga, bagi anak yang memiliki kecerdasan tinggi, pola asuh seperti apa yang lebih cocok untuk meningkatkan kreativitas anak. Itu kan lebih menarik kan jadinya kan, dibanding dengan sekedar pengaruh ini terhadap ini, itu saja kan. Apalagi tadi ya, pengaruh sabar, syukur ini terhadap ini melalui ini, hampir mirip sama itu. Hampir mirip sama ya itu ya. Itu lebih menarik. Pak, nanti bingung Pak statistiknya. Sekali lagi, jangan jadikan statistik sebagai alasan untuk menghalangi Anda kuantitatif. Jadi kuantitatif itu asal logika Anda itu sudah nyambung, kemudian buku-buku referensinya sudah oke, ya udah. Jangan takut dengan statistik, itu gampang. Nanti kita upahkan orang itu sudah boleh. Yang penting kita bisa membaca tabelnya aja gitu. Ada lagi silakan. Ya, habis itu nanti kita contoh membuat variabel itu kayak apa. Salah satunya adalah variabel sabar, nanti akan saya tentukan. Kalau mengukur variabel kepuasan kerja, ya kinerja, prestasi itu kan gampang. Udah banyak teorinya. Sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat alat ukur dari variabel-variabel keislaman. Ada lagi mungkin ada yang nanya, silakan. Ada lagi? Saya Prof. Ya. Materinya nanti saya kasih, jangan khawatir. Saya Prof. Punten Prof. Silakan. Untuk disertasi itu variabelnya harus berapa Prof? Kan katanya ada yang bilang 3 gitu. Kalau tesis katanya variabelnya cukup
2 juga bisa. Tapi kalau untuk disertasi berapa ya Prof variabelnya? Sebetulnya nggak ada ukuran gitu, itu nggak ada ukuran. Tapi kalau sekarang variabelnya terlalu kecil, sementara kan penelitian sudah banyak, jangan-jangan kita nanti disertasi yang lebih rendah daripada tesis skripsi yang ada. Nah, gitu kan. Makanya, ya, saya nyarankan minimal independen variabelnya itu 3. Minimal. Independen variabelnya 1. Kenapa Pak 3 Pak? Karena ada 3 itu faktor. Faktor personal, faktor sosial, faktor agama, religius. Misalnya tadi ya, contoh kepuasan kerja. Kira-kira pertanyaan gini, kepuasan kerja itu lebih ditingkatkan karena faktor personal, misalnya apa, kecerdasan emosi, atau faktor sosial, dukungan keluarga, atau juga faktor religius, misalnya qanaah tadi, atau religiusitas. Contoh misalnya, sebetulnya saya itu Pak, kepuasan kerja ya standar-standar lah. Tapi Pak, ya namanya istri itu Pak di rumah. Tapi Pak, ya namanya suami itu Pak di rumah. Nah kemarin tiba-tiba di handphone saya, tiba-tiba kok di YouTube itu ada siapa itu, Yati Utapia sama si Pangki Suito ya. Saya klik, cek, ternyata apa? Ya dialog berdua gitu. Ya nangis-nangis gitu ya. Ternyata hidupnya itu tidak semanis dengan dalam film. Itu kan. Ternyata apa? Pangki itu orangnya cemburuan gitu ya. Cemburuan sampai dia itu sempat lari kira-kira gitu. Walaupun dia tidak minta cerita tapi sampai lari gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Terus kemudian apa namanya? rame. Tapi masih utuh dia. Masih utuh seperti itu. Nah, antara siapa? Pangki dengan Yati Utapia itu. Tadi saya cerita itu apa tadi ngomongnya? Kok cerita kesana itu? Tadi ngomong apa tadi? Kok lupa saya? Apa tadi? Saya ngomong apa tadi? Minimal independen ada 3 itu ya yang ada. Oke, ya. Pesan. Ternyata kata Yati, Pak, saya itu kan sambil nangis dia ya, walaupun ini cerita lama. Pak, saya itu kan kerja apa adanya, profesional. Saya nggak ada apa-apanya. Bahkan saya main dengan si Roy Martin. Dulu Papa kita nikah itu kan yang jodohkan kan Roy Martin. Tapi memang dulu Yati kalau dengan Om Irama itu kan Pangki itu kan marah gitu kan, sampai sempat membawa itu kan sering lah gitu ya. Apa Om Irama dia nikah atau gimana mungkin ini Pak. Ya, oke. Itu kan namanya dukungan keluarga. Artinya kepuasan seorang dalam melakukan suatu Yati dalam konteks ini kan bekerja gitu ya. Tapi kalau dukungan keluarganya itu, Pak dulu kan sempat sering mempermalukan. Masa ketika mama itu syuting gitu, tiba-tiba diminta pulang dengan paksa gitu kan. Bayangkan. Kalau kita sebagai suami atau kita sebagai istri, kemudian dikerja, kemudian cemburunya tinggi, hubungan keluarganya itu pasti akan jadi masalah. Tapi kadang-kadang kerjaan kita itu ruwetnya setengah mati. Tetapi suami istri itu pendukungnya luar biasa. Makanya teorinya Pak Rifai ya, keberhasilan suami itu di belakangnya ada istri. Satu istri aja bisa sukses seperti itu, apalagi lebih dari satu, pasti lebih sukses lagi itu. Itu Pak Rifai ya. Berarti dukungan keluarga itu jadi penting. Pak Rifai. Pak dia yang pas ini ya? Atau Pak Yayan? Atau Pak Yayan? Pak Yayan. Oh Pak Yayan. Dia punya pondok pesantren. Jubaidi kaku. Oh gitu ya. Kalau Pak Junaidi yang ngomong itu Sabto Panito Ratu ya. harus diikuti itu. Kalau tidak wah bahaya. Jadi ternyata dukungan keluarga itu sangat kuat sekali pengaruhnya.
baik dia mendukung atau tidak mendukung, contohnya tadi. Namun, ada teori lain. Udahlah, sedilema apapun faktor eksternal, kalau faktor di dalam diri itu baik, akan tenang. Katanya Cak Nurholis Majid ya, almarhum, kenapa ikan di laut itu tidak asin? Karena dia bergerak. Dirinya itu kemudian tidak luluh jadi satu dengan air asin itu. Sama dengan diri kita ya, faktor sosial apapun, misalnya dukungan keluarga ya, entah bawel, entah apa gitu ya. Tetapi kalau kita punya kekuatan personal yang luar biasa, contohnya adalah kecerdasan emosi, maka ya nggak akan ganggu itu. Sehingga logikanya ketika orang itu cerdas emosinya, tetap akan kinerjanya akan tinggi. Tapi ada teori lagi, justru yang paling abadi, paling tinggi adalah faktor religiusitas. Karena kerja itu tidak semata-mata hanya untuk dunia, tapi juga ibadah. Ya, berhasil pun ibadah, nggak berhasil juga ibadah. Makanya apa? Cobalah bayangkan ya, ketika pekerjaan itu banyak masalah, tapi dia tetap puas saja. Kenapa? Saya kerja tidak semata-mata karena bos, tidak semata-mata karena uang, tapi semata-mata ibadah. Yang namanya ibadah, mana ada sih ibadah itu yang enak itu? Semua ibadah itu ya penuh dengan pengorbanan, penuh dengan semangat itu. Nah, kalau ibadah malam Jumat Pak, sama juga itu. Kalau nggak minum jahe itu ya nggak kuat juga itu. Tadi kan loyo-loyo itu kan sebelum kuliah tadi kan pada ngomong semua, pada loyo, pada apa. Pak Iwan tuh. Pak Iwan. Jadi belum akhir Pak Junedi itu. Jadi teman-teman itu sudah apa namanya, sudah menyatakan keloyoannya kalau tidak didoping gitu ya. Ya, nggak enak apapun pekerjaan kita, tetapi kalau faktor agama itu kuat, maka akan aman. Nah, kira-kira gitu ya, nanti itu kita bisa mendeskripsikan gitu. Nanti akan saya contohkan ya, contoh sabar itu kayak apa, dan implikasinya dalam penelitian itu kayak apa. Ada lagi? Silakan. Izin Prof bertanya. Ya, silakan Pak. Baik, makasih Pak. Mungkin dalam penggunaan metode kuantitatif, uji validitas, reliabilitas instrumen itu apa merupakan satu rukun Pak, harus ditempuh? Wajib. Dan itu ada beberapa cara Pak. Ya. Sama expert uji, ya, expert judgment. Apakah teori yang kita bangun itu betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur? Sebab kalau tidak Pak, bahaya itu. Saya kasih contoh ya ini ya. Saya pernah uji skripsi, judulnya positive thinking. Terhadap apa gitu ya, lupa saya. Terus saya tanya, apa sih makna positive thinking? Dalam bahasa Arab, sama dengan husnudzon Pak, baik sangka. Lawannya apa? Lawannya suudzon Pak. Ya, saya pegang itu definisi. Ternyata dia salah mengutip. Ketepatan pembimbingnya juga nggak paham. Dia ngutip apa? Berpikir positivisme. Lawannya berpikir dogmatis. Kan ya? Apa berpikir positivisme itu? Objektif, empirik, yang itu kan? Paham ya? Filsafat positivistik ya? Objektif, empirik itu. Itu nggak ada kaitannya dengan positive thinking dalam arti husnudzon. Berarti apa? Gagal total. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak untuk memvalidasi itu? Tanya ahlinya. Apakah teori yang kita gunakan itu cocok untuk mengukur apa yang kita maksud? Setelah itu cocok, lalu apa? Kita lakukan uji empirik, validitas empirik. Karena apa? Kita ini kan apa ya? Kita ini kan zaman kita ini kuno ya, orang kuno itu ya. Bahasanya apanya masih gaya lama. Sementara anak-anak kita itu milenial kan, bahasa baru. Jangan-jangan apa yang kita ukur dengan ukuran kita, instrumen kita, tidak cocok untuk anak-anak atau untuk responden. Makanya kita uji di lapangan. Nah,
biasanya itu ya yang umum kita uji ke 30 orang. Kalau saya gini Pak Junedi, nanti prosesnya gini, tetap itu kita lakukan uji uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu terpakai aja Pak. Misalnya guru itu kan nggak banyak, taruhlah dari sekian sekolah itu hanya ada 150, ya sudah semuanya. Terus kapan uji validitasnya? Kita uji 30 orang dulu. Yang item-item yang valid kita gunakan, yang tidak kita drop. Yang penting yang kita gunakan tuh semua aspek atau indikator sudah terwakili. Kadang-kadang kan satu indikator kan ada 2-3 item kan, begitu kan. Yang penting sudah terwakili. Lalu apa? Kita teruskan orang yang ke-31, ke-32 dan seterusnya. Tapi Pak, yang 30 pertama tadi jangan dibuang. Gunakan saja dengan cara item-item yang tidak valid dibuang. Kita ngambil item-item yang dia isi yang valid tadi. Akhirnya apa? Ya, dengan keterbatasan responden kita yang 150 itu bisa terpakai semua. Udah sedikit. Pak, kan nggak ada Pak guru sebanyak itu. Kan kita macam-macam. Justru bermacam-macam itu akan kita uji beda nanti. Misalnya sekolah A, B, C, D sampai 10 pun nggak ada masalah. Kita uji kinerjanya tinggian mana. Guru yang di madrasah ini, madrasah itu, madrasah A. Tahu nanti. Semakin banyak variannya, semakin banyak informasi yang dapat kita terima dari hasil penelitian itu. Saya kemarin bahkan bilang gini, ya mungkin ya teman-teman nanti kalau sudah dalam proses penelitian, terus ada yang menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, sebelum mereka melakukan semacam analisis kuantitatif, bolehlah saya datang, cukup sehari aja itu, langsung dikerjakan sekalian, pasti sudah selesai itu semuanya. Kalau sekedar statistiknya ya, masalahnya itu adalah bukan statistiknya, justru bagaimana kita mencari judul sampai kita cari referensi, literatur review, kira-kira gitu ya, sampai menurunkan dalam bentuk instrumen. Itu aja yang penting. Kalau kita sudah bikin instrumen, wah udah gampang itu, udah gampang sekali. Nah sayangnya, ya itulah tadi, orang takut karena statistik. Jangan takut lah intinya dengan statistik. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum Prof. Ya, salam. Pak Ujang. Jadi itu tentang variabel. Maksud saya gini Prof, untuk membedakan secara teoritis yang paling mudah bahwa antara variabel dengan indikator itu apa itu gitu Prof. Misalkan tadi kan Prof memberikan contohnya tentang variabel syukur misalkan atau sabar dengan apa tadi, sabar dalam musibah, sabar dalam ibadah, itu adalah variabel X1, X2-nya gitu. Kalau saya Pak tidak masuk ke indikator Prof. Oke, Pak Ujang. Ya. Jadi nanti Pak kalau pakai teori SEM, Structural Equation Modeling, ya Pak, itu justru sabar itu tidak diukur sabarnya. Justru yang diukur itu adalah indikatornya tadi. Makanya tadi kan ada gambarnya. Oke, bentar saya ulang lagi ya, Rina. Oke, saya tunjukkan dulu. Karena ini S3 Pak, bukan ini disertasi ya. Maka memang kompleksitas daripada apa yang kita itu harus. Nah, kayak gini Pak. Ini adalah namanya analisis faktor. Nah, kayak gini. Oke ya, Pak Ujang ya. Jadi apa ini huruf apa? Kayak ain ya, kayak ain 1 itu ya. Anggap aja ini adalah sabar gitu ya. Sabar itu tidak hanya X1, X2, X3. Sabar itu tidak hanya satu. Dan sabar ternyata nggak bisa diukur. Karena ini variabel latin. Yang bisa diukur apa? Yang bisa diukur yang ini. Yang sabar terhadap musibah, sabar terhadap, makanya ini ada kotak-kotak ini. Ini namanya variabel yang terukur, observer. Tapi kalau yang ini, yang bulat ini adalah variabel latin.
Nah, logikanya gini. Seandainya nanti ternyata sabar itu mempengaruhi kepuasan kerja misalnya. Pertanyaannya, sabar yang mana? Kalau sabar yang mana itu kalau semuanya jadi satu, kita tidak bisa menjawab. Tapi kalau kita bagi menjadi 3, akan bagus. Nah, sementara Pak, teori sekarang itu semakin lama, semakin detail. Saya kasih contoh dalam psikologi. Dulu itu namanya konsep diri. Itu sebagai variabel besarnya. Kemudian di dalamnya itu banyak, ada citra diri, ya, ada harga diri, ada kepercayaan diri, ada apa, ada macam-macam. Mungkin ada puluhan ya, puluhan. Sekarang itu ternyata apa? Masing-masing sudah berdiri sendiri. Citra diri, misalnya gini ya, ini citra diri. Bagaimana diri kita? Biasanya gini, mungkin bagi Anda yang PAI lebih cocok ini ya. Contohnya gini, prestasi akademik bagi anak-anak cacat. Apa namanya, ABK atau apa gitu ya. Intinya gini, logika dasarnya. Biasanya anak cacat itu punya sifat-sifat minder. Ketika minder akan mengganggu prestasi akademiknya. Nah gitu kan. Nah dulu itu variabelnya itu konsep diri gitu dulu. Sekarang enggak, diambil dari bagian kecil dari konsep diri. Apa itu? Citra diri. Ya, sekalipun anak itu cacat, tapi kalau dia mencitrakan dirinya itu tidak bermasalah, ya tidak bermasalah. Sekalipun orang itu cakep, tapi kalau dia mencitrakan dirinya itu bermasalah, ya masalah juga. Oh, berarti citra diri itu tidak semata-mata dari sisi cacat tidak cacatnya satu fisik misalnya. Nah, itulah Pak, kemudian gaya dengan analisis faktor seperti ini akan jadi penting. Supaya nanti kita lebih tahu mana di antara bagian-bagian itu yang menjadi. Jadi awalnya ini bukan indikator Pak, namanya lebih tepat dengan aspek. Di dalam aspek itu ada indikator. Nah, gitu ya. Misalnya sabar terhadap musibah. Itu aspek. Terus indikatornya apa? Misalnya sabar terhadap musibah itu misalnya tidak mudah mengeluh ketika mendapatkan musibah. Misalnya gitu ya. Yang kedua, cepat bangkit ketika dapat musibah. Yang ketiga apa gitu. Nah itu nanti akan kita lihat dari teorinya. Justru nanti setelah ini nanti akan saya sampaikan bagaimana cara mengetahui indikator, aspek dari teori-teori yang ada. Yang saya contohkan dengan sabar itu. Jadi pertanyaan Pak Ujang itu benar ya, seperti itu. Benar. Kalau untuk zaman dulu memang seperti itu. Kalau zaman sekarang sudah pakai, mungkin gini, Pak kan semakin sulit nanti Pak statistiknya. Jangan bilang gitu. Sekarang dengan SPSS, dengan SEM, dengan M+, udahlah. Jangan mikir pokoknya ruwetnya statistik. Semua nanti akan diselesaikan dengan baik hati, tidak sombong, rajin menabung lah pokoknya. Yang namanya SPSS, M+, Israel itu. Nah gitu kira-kira Pak Ujang. Terima kasih Prof. Ya. Yang lain ada lagi? Assalamualaikum Prof. Salam, ya. Ade, silakan. Ya Prof mau nanya ya, naik penelitian. Suaranya putus-putus Pak Ade. Ini ya. Suaranya putus-putus. Ya, Pak, videonya dimatiin Pak. Videonya dimatiin. Audionya saja. Putus-putus. Jelaskan. ya Prof. Ya, bagus ya. Mengenai penelitian ini Prof yang kualitatif, yang namanya lebih ke studi pustaka. Kalau mau salah satu penelitian studi pustaka yang mengambil dari kritikan tafsir Al-Quran gitu tuh. Kira-kira gambaran dan contoh-contohnya yang kalau seperti itu gimana gitu. Oke, Mengambil dari Al-Quran. Oke, Pak Ade ya.
Kalau tentang kualitatif secara utuh, silakan nanti Prof. Usmin ya. Walaupun saya dulu juga dari situ ya, dari saya melakukan S1, S2, S3 itu hampir semuanya dengan cara-cara yang ditanyakan Pak Adi itu. Tapi ingat Pak, kita ini di PAI Pak, kita ini di MPI, itu ilmu praktis, applied. Jangan sampai studi pustaka. Kemarin sudah kita sepakati itu dalam pembuatan pedoman. Karena kita itu ilmu applied. Pak kalau gitu berarti bukan di PAI atau di MPI, tapi di mana? Di tafsir. Suludin. Di tafsir namanya, Suludin. Terus misalnya, Pak saya kepingin Pak materi. Oke materi silakan. Itulah di kurikulum jadinya. Kalau PAI jadi kurikulumnya, bukan tentang isi daripada materi itu. Kalau isi dari materi itu, wilayahnya bukan di sini. Kalau di sini adalah kurikulum. Nah, misalnya contohnya, mendesain kurikulum PAI berbasis multikultural. Nah, gitu. Itu saya kira bagus. Kualitatif bagus. Kenapa? Pertama, ya PAI masuk. Desain kurikulum PAI, jelas. Terus apa? Ada multikultural. Yang itu nanti khas. Atau apa? Berbasis moderasi beragama. Nah, gitu. Itu akan lebih keren gitu kan, lebih menggigit. Lalu referensi-referensi kita juga bagus. Kemarin saya dikasih Pak Ali ya, Pak Ali siapa namanya tuh? Bukunya itu. Tarom. Ya, Pak Ali kemarin ngasih ke saya. Sampai sudah saya ngasih, saya dapat foto dari dia gitu kan. Ngajak foto saya. Prof, ini disertasi saya. Bagus disertasinya itu. Mengenai tipologi radikalisme dan sebagainya. Nah, justru itu dibingkai dalam pendidikan. Jadi keren. Jadi jangan ya, ingat ya, jangan pustaka. Pustaka itu ada nanti justru hanya bab sendiri, bab kajian teori. Bukan itu menjadi tujuan kita. Karena ilmu kita itu bukan ilmu murni, ilmu applied. Dan saya sudah sepakat toh? Sepakat. Mohon maaf saya bocorin dikit. Iya, Prof. Makasih, Prof. Saya nanya pada Pak Direktur. Pak Direktur, ngomong saya ini agak keras nggak untuk teman-teman di sini? Kata beliau, Prof, katanya, salah satunya mantan Rektor ya, itu agak keras. Beliau itu kan agak gaya lama gitu kan, Tapi kata beliau, kata Pak Direktur, kalau Prof Mujib yang ngomong, beliau langsung diem itu. Pernah ada perdebatan apa itu, terus ini saran Prof Mujib, langsung diem beliau. Dan beliau pernah ya, saya ngasih kuliah umum di S2 waktu itu, dan beliau ikut 100% pokoknya beliau itu udah cocok dengan cara berpikir saya. Saya itu berangkat dari khazanah-khazanah Islam, itu yang beliau senang itu. Lalu kemudian dibingkai dalam penelitian-penelitian empirik, penelitian bahkan kuantitatif ala modern. Dan itu yang beliau itu suka, dengan gaya-gaya integrasi ya. Dengan gaya-gaya itu beliau suka. Jadi kemarin sempat gitu ya, oke Pak Direktur, berarti kita sepakat ya, nanti mahasiswa kita bukan literatur. Sadar daripada peserta waktu itu, loh Pak, kita kan ada materi PAI. Saya sepakat materi PAI, tapi yang dibicarakan itu bukan isi dalam arti keilmuannya, tetapi apa? Kurikulumnya. Kurikulum materi dari kurikulum itu yang kita desain, yang kita lihat, kita teliti. Paham ini ya teman-teman ya? Oke ya. Jadi jangan dipahami berpikir saya itu kemudian enggak, bukan gitu. Kita harus menempatkan bahwa PAI, MPI itu sebagai applied science, bukan pure, bukan ilmu murni gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau gitu saya sedikit ya akan berbagi mengenai bagaimana merumuskan suatu variabel. Kalau tanya variabel biasa udah biasalah. Nah sekarang bagaimana cara mengkonstruk variabel yang berbasis keislaman? Kira-kira seperti itulah. Biar kita lebih
lebih familiar menggunakan hal-hal yang bersifat keislaman gitu kan. Oke ya. Nah, ini. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah definisi. Ya, definisi. Setelah kita definisikan, baru kita cari aspek-aspeknya. Karena aspek-aspeknya nanti akan memunculkan indikator. Coba kita lihat. Nah, sabar, pengertian sabar. Kita cari ini ya. Sabar as-sabru lughatan al-kafu wal habsu. Sabar itu menurut arti bahasa adalah al-kafu, menahan. Habsu juga mengekang ya, sama. Was-sabru nakidul juz'i. Sabar itu lawan daripada keluh kesah. Wa habsun nafs anil juz'i, yaitu menahan diri dari keluh kesah. Dan seterusnya ya. Was-sabru wal juz'u didani. Sabar dengan keluh kesah itu dua hal yang berbeda, karena itu lawan. Walihada iqabilu ahaduhuma al-akhar, berhadapan dengan yang lain gitu ya. Oke, dan seterusnya. Ini ya. Nah, ini lebih operasional lagi. As-sabru habsun nafs anil juz'i. Sabar itu menahan diri dari keluh kesah. Wa habsun nafs anil tasahhuti bil maqduri. Menahan diri dari benci apa yang telah ditakdirkan. Wa habsul lisani anis saqwa, dan menahan lisan dari keluh kesah, dan menahan anggota badan dari maksiat, dan seterusnya. Seperti apa? Wanafus sa'ri, jambak rambut gitu ya, dan seterusnya. Ini kita tinggal menerjemahkan aja ini. Saya mengambil dari kitab Madhab Basamila. Nah, setelah itu baru kita lihat sabar menurut Al-Quran itu kayak apa. Ini kan? Nah ini. Lalu hadis itu apa? Nah ini. Bahkan ada kata-kata as-sabru idza sabatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama. Kalau sudah saya sabar kok ada keluarga saya meninggal. Kapan meninggalnya? Sebulan yang lalu. Ya, itu bukan sabar. Sabar itu adalah respon pertama ketika mendapatkan musibah itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah, bahkan ini ada dikatakan asyamu itu sober. Ternyata sabar itu bisa diperoleh dengan cara puasa. Dan seterusnya ya. Oke. Sabar dalam as-sunnah. Lalu ini setelah ini kita dapatkan ya. Setelah ini kita dapatkan. Lalu sabar itu dalam bahasa psikologi itu apa sih? Oh, sama dengan self control, kontrol diri. Apa kontrol diri itu? Sama dengan emotion regulation ya, pengaturan emosi. Ada stress management, manajemen stres. Ada low impulsiveness, daya dorong yang rendah. Nggak gampang meledak-ledak marahnya itu ya. Dia menahan kalau mau marah itu. Kontrol diri itu apa? Nah, setelah itu barulah kita simpulkan ternyata sabar adalah kemampuan mengendalikan diri ya, dari segala musibah dan menjaga keteguhan hati sembari berupaya menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Dari mana Pak sabar ini, pengertian ini? Dari sekian banyak tadi. Sekian banyak pengertian tadi ya. Ini artinya. Lalu apa? Kita cari definisi operasionalnya. Sabar adalah kemampuan mengendalikan diri. Ketepatan yang mau kita teliti itu, ini contoh ya, pasangan suami istri yang memiliki anak berkebutuhan khusus misalnya ini. Nah ini ya misalnya, dari segala musibah dan menjaga ketentuan dan seterusnya. Nah, lalu kita cari dimensi atau aspeknya. Ternyata sabar itu ada 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar taat pada Allah. Wa ta'bu bi fi'li ta'ah. Dan bercapek-capek ria dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah, sabar dari maksiat. Wal kafu anil maksiyah, dan menahan diri dari maksiat. Wal kaful ahwan minal fi'li, dan menahan hawa nafsu dari melakukannya, dari melakukan maksiat ya. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah al-mu'allama, sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Ai ala ma qadarallahu alaika minal masaib wal mihan wal balaya. Ya. Yaitu apa yang ditakdirkan Allah kepadamu berupa musibah, ujian dan cobaan. Li'annahu ala syai' la ikhtiyara li abdihi. Karena itu semua kita tidak punya pilihan. Kira-kira gitu ya. Hamba tidak punya pilihan. Nah, kita harus sabar itu. Nah, ini bisa kita jadikan langsung. Oke ya, seperti ini juga teori lain. Sehingga kita boleh menyimpulkan kayak gini.
sabar dari musibah, sabar meninggalkan larangan, sabar melaksanakan perintah. Ternyata sabar dari musibah, dari bacaan-bacaan tadi, pertama, menahan diri agak egosentris, tahan banting akan kesusahan, memberi makna dalam musibah. Ini dari mana Pak indikator-indikator ini? Dari yang sudah kita baca tadi. Cuma tadi kan tidak saya terjemahkan panjang ya. Lalu sabar meninggalkan larangan, menahan diri menjauhi larangan, menyesal melanggar larangan. Mungkin masih ada lagi ya, tidak hanya 2 saja. Terus sabar melaksanakan perintah. Menahan diri menjalankan perintah, konsisten menjalankan perintah, dan merasa tenang atau nyaman ketika menjalankan. Lalu kita bikin skala ini. Ada favorable yang positif, unfavorable yang negatif. Nah, tapi Al-Ghazali mengatakan sabar itu ada 2, badani dengan nafsi. Badan itu kalau badan capek, nggak merasa capek lah kalau orang sabar itu. Nah, psikis itu ada 7. Sabar dari keinginan perut namanya al-ifah. Sabar dari kekayaan namanya dhabtun nafas. Dan ini ya yang sering orang salah memahami. Kata Al-Ghazali, sabar dalam berperang disebut dengan saja'ah. Kalau istrinya digoda orang, dibiarin saja. Itu tidak bisa dikatakan sabar. Justru orang yang sabar itu kalau ada dari keluarga kita diganggu orang, kita justru melawan. Kita justru berani saja. Itu sabar kalau menurut Al-Ghazali. Banyak orang itu yang salah paham tentang memaknai sabar itu kayaknya itu mengalah gitu. Bukan, tidak harus mengalah. Sabar dalam menahan amarah disebut dengan filmun. Nah, dan seterusnya ya, dan seterusnya itu. Sehingga polanya seperti ini, blueprintnya. Sabar fisik, sabar psikis. Kalau pakai teorinya Al-Ghazali. Beda dengan yang 3 yang tadi ya, yang ada 3 aspek tadi. Nah, ada yang sabar fisik, sabar psikis, sabar sosial, sabar spiritual. Ini hasil sintesis saya. Jadi sekian banyak teori-teori tadi, kalau saya boleh gabung, lalu saya bahasakan lain, kira-kira seperti ini. Ya, ada 4 ini. Silakan aja. Ya. Nah, lalu baru bikin kita instrumen. Cara bikin instrumen itu ada sendiri ya. Saya juga di S2 UIN, S2 Psikologi UIN Riau ngajar mata kuliah konstruksi alat ukur psikologi. Satu mata kuliah tersendiri ya, bagaimana membuat alat ukur itu dan bagaimana pola-pola pengukurannya kayak apa. Nah, ini alternatif jawaban. Kalau perilaku itu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Kalau sikap sangat setuju, agak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Kalau persepsi sangat sesuai, agak sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Nah, gitu kira-kira. Nah, jangan sampai ya buat instrumen itu tidak ada jawaban. Maka dalam membuat skala tidak boleh ada jawaban. Misalnya gini, saya sering itu nggak boleh. Saya setuju, itu nggak boleh. Saya menjalankan, gitu aja. Jangan saya selalu menjalankan. Sebab selalu itu sudah jawaban. Tidak boleh kata-kata akan. Saya akan, nggak boleh. Ini yang sudah dilakukan, bukan yang akan dilakukan. Tidak boleh 2 perilaku dalam satu skala. Saya membaca dan menulis, nggak boleh itu. Orang, saya ini menulis ya, tapi kok tidak membaca. Saya membaca tidak menulis, repot. Makanya salah satu saja. Di kantor, karena takziah dulu pada tetangga yang baru saja meninggal. Ya orang memaklumi, pasti orang akan setuju gitu. Ya, tapi misalnya gini, sekalipun terlambat, saya biasa-biasa saja. Sekalipun berpapasan dengan teman yang lain, ketika saya terlambat, perasaan saya biasa-biasa saja. Berarti dia tidak merasa berdosa sama sekali ya dengan keterlambatan itu. Oh, berarti dia tidak disiplin itu. Jangan ada alasan. Kalau ada alasan, ya memaklumnya. Unfavorable tidak boleh menggunakan kata-kata tidak. Kenapa Pak? Kita perlu unfavorable. Unfavorable itu nanti akan kita ini tersendiri. Unfavorable itu kata kebalikannya. Kalau sabar itu kan misalnya, saya mendahulukan orang tua ketika duduk di fasilitas umum. Jadi itu orang sabar. Tapi kalau tidak sabar, unfavorable-nya khawatir orang itu ngisi
sebagian sangat setuju semua, maka apa? Sekali-kali dikasih soal yang unfavorable, yang kebalikannya. Supaya apa? Supaya terjadi tidak monoton gitu kan. Makanya pertanyaan favorable contohnya gini. Saya minta perlakuan umum. Saya minta perlakuan khusus ketika saya minta perlakuan khusus ketika dalam pelayanan umum gitu ya. Itu nggak boleh, itu bukan sabar berarti. Untuk apa Pak gitu Pak? Supaya dia jawabnya dia baca gitu ya. Khawatir kalau dia tidak baca, main di samping semua disilang-silang, wah itu bahaya. Bahkan kadang-kadang dijebak ya dengan soal tanpa unfavorable, tapi di tengah-tengah ada jebakan. Jebakannya apa? Ibuku benar-benar seorang lelaki tulen gitu ya. Atau ibuku benar-benar seorang perawan tulen gitu. Ayahku seorang penjaga tulen. Itu kan salah itu kan. Tapi kalau dia menjawab sangat setuju, maka seluruh daripada item itu Anda buang. Karena apa? Dia tidak baca itu. Buktinya ada kata-kata gitu kok lihat. Kalimat harus efektif mungkin, jangan terlalu panjang. Dan favorable, unfavorable tidak boleh hanya dibalik. Yang satu apa, ya harus cari bahasa kalimat yang banyak ya, supaya nanti bagus. Nah, kira-kira gitu. Ya, kira-kira gitu kalau kita membuat variabel. Nah, nanti kalau mau syukur dan sebagainya. Dan nanti bagus ya hasilnya ya. Coba Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu. Ya, mungkin nanti Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu, ini saya kasih contoh ya. Pak, apa iya Pak sabar itu bisa meningkatkan prestasi? Ya, iya. Baik prestasi kerja maupun prestasi. Kalau prestasi kerja itu kan kinerja. Kalau prestasi sekolah itu kan prestasi anak sekolah ya. Contohnya gini, saya kasih analisisnya ya. Nabi Khidir, cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, Ayunas a'lam, kan gitu ya. Saya kira kemarin sudah saya sampaikan itu ya. Nabi Musa Khidir sudah ya? Sudah ya? Belum, Prof. Belum. Saat Nabi Musa ditanya, Ayunas a'lam, siapa di antara kita yang paling pintar? Spontan Nabi Musa menjawab, Ana a'lam, aku paling pintar. Jangankan Nabi Musa ya, Nabi, Rasul, Azmi, anak buahnya hebat-hebat. Ekonom, sosiolog, psikolog itu semua orang Yahudi. Bahkan di Quran itu disebutkan wa anni faddaltukum alal alamin kan, dan aku melebihkan kamu mengalahkan yang lain kan gitu kan. Bahkan sekarang kiai yang paling pintar itu siapa? Kiai yang paling pintar sedunia namanya Kiai Google. Ya, kita tanya dengan bahasa apapun, huruf apapun dijawab oleh beliau. Siapa penemunya? Orang Israel, orang Yahudi itu. Apalagi nabinya Musa ya. Tapi apa? Ditegur oleh Allah, bukan kamu Musa yang pintar. Siapa Tuhan cari? Lalu ketemulah bahwa jada abdan atainahu rahmatan min indina wa alamnahu miladuna ilman, ya kan? Dikasih ilmu laduni. Lalu apa? Ditanya, Tuhan, bisa tidak aku berguru pada kamu? Boleh. Tapi ada syaratnya ya. Apa Tuhan? Kamu harus sabar. Gimana caranya sabar? Jangan banyak nanya ya. Ternyata 4 kali ya, lantas tati ma'ya sobro. Kamu tidak akan bersabar bersamaku. Kata kuncinya di situ adalah sabar. Kalau saya boleh menyimpulkan ya, Nabi Khidir punya kecerdasan emosional yang bagus, sabar. Nabi Musa punya kecerdasan intelektual yang bagus. Tapi dalam pertemuan itu ternyata kalah Nabi Musa itu. Sehingga apa? Nabi Khidir punya ilmu laduni. Nah, apa ilmu laduni itu? Saya tidak menggunakan bahasa tasawuf ya, tahu sebelum terjadi. Saya menggunakan bahasa psikologi. Ilmu laduni adalah ilmu yang tahu kalau ada satu sebab, tahu sekian akibat. Akibatnya ngomongnya langsung jemping. Makanya ada 3 kejadian yang aneh. Tiba-tiba ditumpangi perahu yang gratis kok malah dilubangi. Kenapa? Karena Nabi Khidir tahu satu sebab tapi tahu sekian akibat. Sementara Musa tahu satu sebab, tahu satu akibat. Contohnya kalau kita main catur, ya, main catur. Kalau lawan itu main 1 langkah, Nabi Khidir itu sudah bisa memprediksi 10 langkah. Kalau kita lawan 1 ya 1. Nanti kalau langkah kedua nunggu lawan, kira-kira gitu. Seperti anak indigo. Dek, ayo ke Monas. Enggak.
ayo ke mana itu sempat mancing di itu di Sawarna gitu ya, Sawarna atau di mana lagi ya tempat mancing sana itu, di pantai apa itu kan Gopek. pokoknya itulah, saya kepingin sekali-kali mancing ke sana gitu ya. Saya belum terjadi. Tapi kalau ke suku Baduy sudah pernah saya kan, nginep di sana saya semalam. Baru itu dekat Pantai Suar. Wah mantap itu. Nanti Mancing ya, kita mancing ayo. Mancing beneran loh, jangan diajak mancing cewek, jangan. Mancing beneran. apalagi mancing keributan, jangan. Mancing cewek emang pari pae. Ya, Dek, ayo ke Sawarna Dek. Nggak mau. Kenapa? Bau obat. Mungkin kalau orang gila, anak gila ya, ke Sawarna kok bau obat. Ternyata adik itu ngomongnya anak indigo itu gitu. Kalau ke Sawarna naik mobil akibat 1. Lalu di tengah jalan kecelakaan akibat 2. Dibawa ke rumah sakit akibat 3. Dikasih obat akibat 4. Bau obat akibat 5. Tapi ngomongnya jemping. Nggak mau. Kenapa? Bau obat. Mirip Nabi Khidir, langsung tiba-tiba perahu dilubangi. Nah itu ya, ternyata sabar itu kecerdasan intelektual, dan 70% sukses orang itu karena kecerdasan emosional, kata Goldman. Dan itu betul ya cerita Nabi Khidir dengan Nabi siapa itu, Nabi Musa itu. Bahkan tadi dalam hadis, asyamu nisfu sabr, untuk mencapai kesabaran separuh persen itu 50% itu diperoleh dari puasa. Jadi teringat ya, kenapa dulu ya saya kalau mau ujian kok dikuasain ibu saya. Kata ibu saya itu sederhana, itu kalau ayam itu lagi mengerami telurnya, dia puasa. Kata ibu saya itu gitu. Ternyata betul ya, bahwa puasa itu 50% mendatangkan kesabaran. Dan kesabaran itu mendatangkan 70% kesuksesan seseorang. Kenapa kemudian saya mulai MI, Sanawiyah, Aliyah, S1, S2 terbaik terus? Mungkin karena puasanya orang tua itu. Sekarang kan tidak kan, kalau anak belajar itu kan, kalau kemudian nggak lulus atau dipukul itu oleh gurunya, pasti gurunya akan diadukan ke Komnas Anak itu. Kalau nggak diluluskan gitu atau tidak dinaikkan, jadi perang Brontoyuda itu ya, perang Mahabharata itu. Saya masih ingat toh, saya itu sudah kelas 2, naik kelas 2, duduk di kelas 2. Tiba-tiba ibu saya itu kok iseng ke sekolah, lihat saya duduk di depan itu paling kecil. Guru, Mujib kok masih kecil guru, turunin guru, kelas 1. Seketika itu saya turun kelas 1. Jadi gak jadi kelas 2 saya. Dan saya juga gak protes dengan ibu saya. Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Gara-gara itu ya, iya, alam ya itu. Ternyata ya itu, bahkan saya terbaik. Lalu apa? Saya jadi guru besar, profesor sebelum usia 40 tahun. Usia pegawai negeri saya cukup 10 tahun, sudah profesor. Itu kan luar biasa itu kan. Saya juga, mohon maaf ya, kalau saya ditanya secara empirik gitu, apa effort saya juga nggak tahu. Ya mungkin faktor luck ya, faktor keberuntungan. Mungkin ya, karena dipuasain orang tua dan sebagainya tadi. Ada aspek puasa itu mendatangkan kesabaran untuk mendatangkan ilmu ladunia, ya kira-kira ilmu, dan seterusnya. Bahkan ya, saya sampaikan aja. Kadang-kadang saya itu ya, ketika saya jawab soal, itu sudah tahu soal saya. Nanti itu soalnya ini yang keluar. Nanti itu. Dan ternyata benar. Saya itu kayak kontak dengan dosen gitu ya. Dulu itu gitu. Oh alam itu. Itulah barangkali ya. Nah, oke. Maksud saya itu, ini kan khazanah Islam gini itu kan luar biasa itu ya. Dan itu banyak dikembangkan di pesantren dan sebagainya. Cobalah gini-gini itu diteliti secara ilmiah, gitu ya. Dengan prosedur ilmiah, tapi juga itu isinya luar biasa. Oke ya, saya kira gitu ya. Waktunya lebih nih ya. Berlebih-lebih nih saya. Saking semangatnya itu. Ya sudah, saya kira itu. Insya Allah minggu berikutnya kita beralih pada sesi yang lain. Itu bagaimana interaksi antar variabel itu, sehingga bagaimana pola-polanya, sehingga nanti kira-kira teman-teman ini nanti kalau betul-betul melakukan
penelitian kuantitatif itu tidak merasa kesulitan. Ini saya saya nanti akan isi untuk ya saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan tolong dicatat semua aja, lain kali nanti bahannya akan saya share. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.